بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih pada halaman 123 pada faqrah al-akhirah, pada paragraf terakhir dari keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dinukilkan oleh Syekh Abdus Salam, beliau menyebutkan wa min hadzal bab, dan termasuk dari bab ini. Bab apa? Bab memperhatikan maslahat dan mafsadat, i'tibarul masalih wal mafasid. Iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibni Ubay ibni Salul wa amsalihi min a'immatin nifaqi wal fujur. Di antara contoh yang masuk dalam bab ini yaitu pengikraran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul dan yang semisalnya dari kalangan a'immatin nifaqi wal fujur, dari kalangan tokoh-tokoh kaum munafikin dan orang-orang yang jahat. Lima lahum min a'wanin, ya, dikarenakan mereka memiliki a'wan, memiliki penolong, pembantu, ada yang mendukung. Fa izalatumun karihi binau'in min iqabihi mustalzimatu izalati ma'rufin aksaru min dhalik yugdibu qaumahu wa hamiyatahum. Kata Ibnu Taimiyah, sehingga menghilangkan kemungkaran yang ada pada Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul dan pentolan-pentolan munafikin yang ada, dengan cara menghukumnya atau dengan cara menegakkan hukum had, ya, binau'in min iqabihi, misalkan menegakkan hukum had, dia akan menuduh Aisyah sebagai pezina dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan Aisyah dengan diturunkan ayat dalam Al-Qur'an. Namun kalau ditegakkan hukum had kepada dia, kepada Abdullah bin Ubay ibnu Salul, dan juga ditegakkan hukum had kepada Dzul Khuwaisirah yang menuduh Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW, dengan mengatakan ya adil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil, yang demikian itu mustalzimah, mengandung konsekuensi menghilangkan kema'rufan yang lebih banyak lagi dari hukum had tadi. Yughdib qaumahu wa hamiyatahum, dan juga bisa membuat marah kaumnya serta orang-orang yang membela mereka. Wa binufurin nas, dan juga bisa membuat orang lari idza sami'u anna Muhammadan yaqtulu ashabahu, tatkala mereka mendengar informasi bahwasanya Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW, membunuh sahabatnya. Orang-orang akan mengatakan, itu lihat nih, kalau kalian masuk dalam agama Islam nanti seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, seperti fulan dibunuh, ditegakkan hukum had dan yang lainnya. Nah, dari sini bisa diambil kaidah ya ikhwan. Ketika antum melihat ada seseorang lahu atba', maka yang antum tempuh terkadang bukan dengan cara antum mengambil sikap tegas, tapi mungkin dengan cara antum bermudaroh,
atau dikenal dengan istilah para ulama at-ta'lif, berlembut bersama mereka. Namun bukan berarti kita mengalah dalam prinsip at-tanazul, ya, mengalah dalam prinsip bukan, tapi menggunakan siasat. Ya. Sebagian orang di sini ada yang tasyaddud, ada yang tamayyuh. Tasyaddud, dia tidak memperhatikan maslahat dan mafsadat, sehingga dia mau bicara, sehingga dampaknya apa? Klarifikasi, minta maaf dan yang lainnya. Ini kurang memperhatikan kaidah dalam bab ini tadi. Yang kedua, terlalu tamayyuh, sehingga melunturkan prinsip, muncul ta'amul ma'ahalil ahwa'i wal bid'ah, sehingga membuat atba, pengikut, murid magrur, tertipu, terkecoh dengan muamalahnya kita tadi, membuat as-sukut alal bid'ah, ala syirik dan yang lainnya, diam dari kebid'ahan, dari kesyirikan dan yang lainnya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan sebagaimana thariqah yang ditempuh oleh al-ikhwan al-muslimun. Namun Islam Ahlus Sunnati wal Jamaah prinsipnya wasatun baina tarafain, pertengahan, ya. Ada kalanya dia berbicara, ada kalanya dia diam. Oleh karenanya suatu ungkapan yang indah dari kalangan masyayikhuna, mereka mengatakan likulli maqamin maqal. Setiap tempat itu, waktu dan tempat, ada pembahasannya tersendiri. Walaisa kullu maidanin rijal, ya, atau tidak setiap lapangan itu ada tokohnya. Masing-masing itu berposisilah sebagai diri masing-masing. Lihat berapa banyak kita jumpai kadang dari sebagian duat yang tanpa memperhatikan i'tibar al-masalih wal mafasid, terkadang menimbulkan bukan kemajuan bagi dakwah tersebut, tapi menyebabkan kehancuran bagi dakwah di suatu tempat tersebut. Ini penting. Walaupun secara hakikat dakwah Ahlussunnati wal Jamaah pasti akan dimusuhi, namun kita juga disyariatkan, dianjurkan untuk menempuh billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Disebutkan di situ di ta'liq, kata Syekh, wa hadzal mithal naw'un, contoh ini adalah salah satu jenis, syakhsun muayyan atau ta'ifatun muayyanah, orang tertentu atau kelompok tertentu. Lakinnal ma'ruf min haitsu huwa ma'ruf yu'maru bihi wal munkar min haitsu huwa munkar yunha anhu. Akan tetapi perkara yang ma'ruf ditinjau dari sisi kema'rufannya maka diperintahkan, perkara yang mungkar ditinjau dari kemungkarannya maka dilarang. Jadi lihat, ini hukum asal, ma'ruf diperintahkan, munkar yunha, dilarang. Terus bagaimana dengan kaidah yang disebutkan Ibnu Taimiyah itu pada syakhsun muayyan atau ta'ifah muayyana, pada orang tertentu atau kelompok tertentu, tidak dipukul rata. Difahami antum? Tidak dipukul rata, berarti tergantung kondisi tempat. Sehingga hukum asal itu antum tetap al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ada kesempatan antum al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dan tidak menimbulkan mafasid, maka itulah yang hukum asal antum lakukan. Tapi kalau tidak memungkinkan fi syakhsin muayyan atau ta'ifatin muayyan, ya, pada ta'ifatin muayyana atau syakhsin muayyan antum al-amru bil ma'ruf pada saat itu atau an-nahyu 'anil munkar, maka antum pending dulu, ya, ditunda dulu sampai waktu yang memungkinkan. Lakin idza kana fi waqi'atin muayyana li ta'ifatin muayyana fi makanin muayyan fi zamanin muayyan, akan tetapi pada kejadian tertentu,
untuk suatu kelompok tertentu pada tempat tertentu atau pada waktu tertentu, huna yahtaju ila ta'ammulin wa nadrin ila al-amri awin nahyi. Maka di sini butuh kepada ta'ammul, pencermatan, pengamatan, wa nadhar, meninjau ila al-amri wan nahyi, meninjau kepada perintah dan larangan tersebut. Halil ladzi yasluh al-amru awin nahyu aw la yasluh amrun wala nahyun. Apakah perkara ini layak, boleh adanya al-amru bil ma'ruf, atau la yaslu amrun wala nahyun, atau perkara yang tidak boleh ada amar ma'ruf nahi mungkar. Difahami? Contoh kehidupan nyata sehari-hari. Antum berada di keluarga besar, misalkan keluarganya antum ini mengadakan suatu acara orgenan musikan. Hukum asal al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar kan? Itu hukum asal. Namun kalau antum al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, di situ bisa menimbulkan mafsadat. Yang pertama, antum tidak punya al-quwwah. Yang kedua, antum tidak mampu untuk menegur. Karena kalau antum tegur, marah-marah, mungkin bahkan antum akan dikucilkan di tengah-tengah keluarga tadi. Atau mungkin bahkan kalau antum dibiayai oleh mereka, mereka akan memutus biaya tersebut. Maka pada saat itu ada kemungkaran di hadapan antum, antum menahan dari al-quwwah, tidak juga mampu dengan lisan, minimal antum dengan hati. Antum membenci kemungkaran tadi, antum pergi, menghindar. Kalau ini kan ada yang maksa. Kenapa? Dikarenakan waktunya tidak memungkinkan. Apalagi ini acara yang sakral, acara pernikahan yang banyak mendukung pihak keluarga tadi. Terus kapan antum ingkarul mungkar? Nanti, ketika memungkinkan saatnya, antum didengar, antum di ucapannya tadi dianggap, barulah antum melakukan. Ini penting dalam kaidah seperti ini. Atau ketika antum mendapati di rumahnya antum foto, gambar dan yang lainnya, kalau antum turunkan, antum bakar, antum buang, itu semua menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka jangan antum lakukan. Tapi kalau tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar dan tujuan tercapai, maka antum lakukan ingkarul munkar ketika itu. Qala Syekhul Islam an-syakhsi, idza takallama fi umurid din min ghairi ma'rifatin bi qawaidis syariah aw bi ghairi ma'rifatin lima yuridu ay yadhkur al-hukm asy-syar'i fihi. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan tentang seseorang yang tatkala dia berbicara pada urusan-urusan agama, min ghairi ma'rifatin, dengan tanpa adanya pengetahuan, bi qawaidis syariah, tanpa punya ilmu terhadap kaidah-kaidah syariat, atau bi ghairi ma'rifatin, atau tanpa punya ilmu, tanpa punya pengetahuan, lima yurid ayyadhkura al-hukm asy-syar'i, tanpa punya pengetahuan terhadap apa yang ingin dia sebutkan pada hukum syar'i tersebut. Dia tidak punya ilmu tentang hukum syar'i tersebut. Ibnu Taimiyah mengatakan, man takallama fid din bi ghairi ilmin jahilan fa innahu kadzibun athimun. Lihat, Ibnu Taimiyah mengatakan, siapa yang berbicara dalam urusan agama bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, jahilan, dia tidak punya ilmu, ya, fa innahu kadzibun athimun, ini namanya pendusta lagi pendosa. Maka penting mempelajari qawaidus syariah. Demikian juga orang banyak yang berbicara dalam bab al-jarh wa ta'dil, tapi dia tidak punya al-qawaidus syariah. Kapan dia layak berbicara? Akhirnya apa? Karena dia tidak memperhatikan qawaidus syariah, tindakan dia berbicara dalam bab at-tahdzir menyebabkan dia sendiri masjid ditutup, kemudian dilarang kajian,
harus minta maaf, membenarkan yang tadi dia ingkari sama dia. Ini dampak buruk bukan? Dampak. Ada faedah berbicara? Tidak ada faedah. Ini pelajaran untuk kita semua. Jadi tidak setiap yang kita ketahui itu harus kita berbicara. Laisa kullu ma yu'lam yuqal. Kata para ulama, tidak setiap yang kau miliki itu kalian disampaikan. Ada seseorang ingin datang kepada Rasul. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Bi'sa ahul ashirah." Seburuk-buruk orang saudara dari suatu keluarga adalah orang ini. Masuk dia menjumpai Rasul alaihi salatu wasallam. Ditahdzir, diperingatkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian ketika datang di hadapan Rasul alaihi salatu wasallam, disambut oleh Rasul dengan senyum. Aisyah bingung, Aisyah bertanya, kenapa tadi Rasul mentahdzir, memberikan peringatan kepada dia, kemudian ketika bertemu Rasul alaihi salatu wasallam menyambutnya dengan manis. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Ya Aisyah, inna syarrun nasi indallahi yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa asyarri." Orang yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, orang yang ditinggalkan umat manusia dikarenakan takut dari keburukan orang tersebut. Lihat, Rasul dikenal oleh para ulama ini namanya mudaroh. Asar atau hadis yang disebutkan ini tadi disebutkan dalam buku kitab Dhawabitul Jarhi wa Ta'dil. Disebutkan pada bab al-mudaroh, disebutkan di ta'liq itu tadi, ini adalah bentuk mudaroh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan mudahana. Apa mudaroh? Meninggalkan syai'an minad dunya min ajlid din, meninggalkan sesuatu perkara dunia dikarenakan untuk menjaga agama ini tadi. Beda dengan mudahana. Mudahana tarkud din min ajlid dunya, dia meninggalkan agama, ngalah untuk mendapatkan dunia. Kalau ini meninggalkan sedikit perkara dunia untuk menguatkan agama tersebut. Ketika berbicara di tempat khutbah, di tempat umum, bicara permasalahan-permasalahan yang masyarakat belum bisa menerima, jangan sok-sokanlah sebagai imam al-jarh wa ta'dil. Sudah bicara tentang maulid Nabi, bicara tentang Isra wal Mi'raj di tempat umum, kajian ditutup, sehingga saudara-saudara, kawan-kawan yang lain yang biasa kajian di tempat itu tadi tidak bisa kajian dikarenakan perbuatan antum. Ini namanya apa? Tidak memperhatikan i'tibarul masalih wal mafasid. Itulah kalau tidak punya kaidah dalam bab al-jarh wa ta'dil, dalam bab masalah tahdzir ini tadi, sehingga serampangan yang terjatuh padanya. Ini antum para thalabatul ilm diperhatikan. Antum ada tempat berbicara. Kalau tidak memungkinkan jangan berbicara. Ini sebagian orang berbicara tidak pada tempatnya, di tempat umum, ya ikhwan. Antum menyebut tokoh, antum menyebut orang yang mereka anggap sebagai tokoh besar. Tokoh besar. Antum streamingkan, antum live kan. Itu fitnah besar. Apa yang Anda bilang ini nyata. Terjadi di Indonesia barusan. Ini kurang i'tibarul masalih wal mafasid. Ketika antum, walaupun pondoknya antum sendiri, justru di sini antum perlu perhatikan ketika antum berdakwah. Ini juga nasihat untuk antum yang para khutbah. Antum berdakwah itu lihat jamaah. Kalau jamaahnya antum yang hadir di tempat antum, masjidnya antum sendiri, seperti dalam hadis ini tadi, rata-rata ikhwan, rata-rata santri, orang sudah tahu ini bid'ah, ini haram, ini haram. Kadang tidak perlu antum menyampaikan tentang kebid'ahan acara maulid Nabi, kebid'ahan tentang Isra Mi'raj. Kenapa? Rata-rata jamaah itu sudah tahu. Antum sampaikan yang cocok sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kalau mereka thalabatul ilm, mungkin disampaikan adab dalam menuntut ilmu. Kalau yang hadir banyak ikhwan, mungkin disampaikan tentang akhlak, perkara-perkara yang dibutuhkan oleh para hadirin. Kadang tidak terlalu bermanfaat. Yang hadir adalah thalabatul ilm, yang hadir cuman ikhwan, antum menyampaikan tentang bid'ahnya perayaan al-Isra wal Mi'raj. Kadang jamaah itu sudah tahu semua. Antum sampaikan yang mereka itu yahtajuna ilaih, mereka butuhkan. Di tempat umum, di masyarakat, ternyata mereka kalau waktu Jumat
di samping masjid tadi masih banyak yang tidak sholat, masih sibuk dengan perjualan, masih sibuk begini. Mungkin perlu antum sampaikan pentingnya menghadiri sholat Jumat, ancaman bagi yang meninggalkan sholat Jumat. Bukan dikarenakan mau menjelang acara perayaan tahun baru, acara maulid, acara segala macam. Sedangkan masjid ini dipakai acara maulid Nabi. Masjid ini dipakai untuk acara Isra Mi'raj. Antum sampaikan di tempat tersebut. Ini tidak memandang i'tibarul masalih wal mafasid. Ya. Ini kaidah penting di dalam berdakwah. Jadi jangan sampai khususnya antum yang belajar di sini terdengar tidak enak. Ya. Ini orang misalkan para pekerja biasa, orang adem ayem, disuruh khutbah teriak-teriak, nyampaikan tentang haramnya memberontak, begini dan begini, begini dan begini. Ini lumayan bagi, tidak pantas. Sehingga pengurus bilang, afwan Ustadz, kalau kirim khutib kira-kira yang temanya yang anu saja Ustadz. Ini khutib pertama dari Darul Hadis, tidak beres. Antum disuruh dakwah, disuruh khutbah. Ingat sekali lagi anak katakan kepada antum, disuruh dakwah, disuruh khutbah. Ini untuk jadikan kesempatan bagi antum untuk bagaimana ma'rifatu ahwalil mad'uwin, mengetahui kondisi mad'u. Bukan semuanya antum sampaikan cetar cetur sehingga berdampak yang kita sudah capek-capek merintis bertahun-tahun dapat teguran dikarenakan satu orang. Nah, ini sesuatu yang tidak bagus. Perhatikan masalih wal mafasid. Kapan antum berbicara? Kapan antum layaknya menyampaikan hal tersebut? Apalagi di tempat-tempat umum. Ini perhatikan. Ya. Antum perhatikan dalam dakwah ini tadi ada hal yang jauh lebih layak, lebih penting untuk disampaikan. Permasalahan tauhid, dalam masalah tauhid yang harus kita sampaikan kepada umat di kitab tauhid ada total sekitar berapa? Lebih kurang 60 sekian bab. Kalau satu kali pertemuan ada 60 sekian lebih pertemuan. Jangan sampai karena antum terlalu semangat, antum menyampaikan sesuatu yang tidak terlalu urgent, penting, sehingga masalah bab tauhid ini terlewatkan sama sekali, lewat. Kita kadang berdakwah ini dengan bahasa yang bagus, dengan sudah tidak menyinggung pengurus masjid, tidak menyinggung masyarakat, dengan bahasa yang sudah sambil senyum-senyum, ganti pengurus, ya, ganti pengurus, ganti seksi ibadah atau ketua, hilang pula kajian tersebut. Padahal sudah dengan bahasa yang bagus. Apalagi kalau seandainya dengan bahasa-bahasa yang membuat mereka belum bisa menerima. Jangan pakai kaidah balighu anni walau ayat, qulil haqqo walau kana murran. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, sampaikan kebenaran meskipun pahit. Bukankah ada juga satu kaidah haditsun nas ala qadri uqulihim? Sampaikan kepada umat manusia sesuai dengan akal yang ada pada mereka. Aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluhu? Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ini suatu kaidah. Haditsun nas ala qadri uqulihim. Sampaikan kepada umat manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Kemudian lihat kata Syekh Abdul Salam, limadza kadzibun? Kenapa disebut kadzib? Li'annahu qala 'ala Allahi bighairi ilmin. Dikarenakan dia berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Walimada athimun? Kenapa disebut dia berdosa? Li'annahu takallama fid din bighairi ilmin. Dikarenakan berbicara dalam urusan agama tanpa ilmu. Kabiratun min kabairi dzunub, termasuk dosa besar dari sekian dosa besar. Wa yaqul, Ibnu Taimiyah juga mengatakan, wa man takallama kadzalika muta'ammidan khilafal haqq. Ibnu Taimiyah juga pernah mengatakan barang siapa yang berbicara seperti itu juga dengan sengaja khilafal haq, menyelisih kebenaran. Ya'lam al-haq, dia tahu kebenaran. Wa dalilal haq, dalil haq. Lakinnahu takallama muta'ammidan mimma yukhaliful haq. Akan tetapi dia sengaja berbicara
Ya, dia berbicara sengaja mimma yukhaliful haq, menyelisih kebenaran. Nah, ini juga poin yang keliru. Kalau tadi dia bicara tanpa ilmu. Yang kedua, takallama muta'ammidan khilafal haq. Dia berbicara sengaja menyelisih kebenaran. Dia tahu al-haq, tahu ilmunya. Namun dikarenakan mungkin tendensi duniawiyah, atau dikarenakan syuhrah yang ingin dia cari, atau dikarenakan popularitas, atau mungkin dikarenakan jah, kedudukan. Lihat berapa banyak. Jangan heran ya ikhwan kalau antum jumpai orang yang mungkin, kenapa antum heran kadang dengan orang yang mungkin lulusan belajar di Yaman atau belajar di Saudiyah, lulusan Jamiah Islamiyah, lulusan Ummul Qura atau Muhammad bin Saud, terkadang pulang-pulang ke Indonesia berada pada kebid'ahan, bahkan menyokong bid'ah tersebut, bahkan membela bid'ah tersebut. Jangan antum heran. Terkadang memang sengaja mereka tahu al-haq seperti ini, tapi dikarenakan mungkin ada jah yang ingin dia dapatkan, ada ingin jabatan yang ingin dia cari, ada mal yang ingin dia cari di situ, pekerjaan yang ingin dia cari, sehingga sudah tidak terdengar lagi yang namanya dakwah difa' anis sunnah. Dan ini banyak. Untuk Palembang ini saja yang lulusan Jamiah Islamiyah Madinah banyak ya ikhwan, bukan satu atau dua orang, banyak. Untuk dalam kota Palembang ya. Di luar kota Palembang juga banyak. Ada yang sebagai mudir pondok pesantren, banyak. Antum jangan kira cuma satu dua orang, enggak, banyak. Sumatera ini banyak. Antum bisa bayangkan di Jamiah Islamiyah ribuan orang ya, ribuan orang. Tapi kenapa ketika pulang cuman sekian ratus orang, bahkan mungkin tidak sampai ratusan yang di atas manhajus salaf, yang lainnya kemana? Yaitu tadi mereka arafal haq wa takallama bil batil. Mereka tahu kebenaran tapi mereka berbicara dengan kebatilan. Dan banyak sebab ya. Terkadang memang dari awal untuk belajar ke sana bukan talabanil haq wa talabanil huda, bukan dalam rangka mencari kebenaran, mencari petunjuk, bukan. Ini perkara yang sudah ma'ruf ya ikhwan. Makanya kalau antum tanya dengan orang-orang yang lulusan Jamiah Islamiyah atau yang sedang kuliah, apakah semua yang ada di sini adalah ala manhajis salaf? Mereka akan mengatakan tidak. Ya. Bahkan sudah ada pengkanteran, sudah tahu ini yang ini. Tanbih, waspada. Ini begini. Antum ngumpul sama kawan-kawan ini. Biasa. Jadi jangan antum heran seperti itu. Mereka tahu al-haq, ya, tahu kebenaran. Kadang gabung di salah satu ormas. Jangan antum anggap salah satu ormas mungkin yang ada di Indonesia ini, bahkan salah satu ormas terbesar itu orang yang kaleng-kaleng. Enggak. Bahkan ada tokoh-tokoh yang belajarnya juga di luar negeri. Ada yang belajar di Mekah, ada yang belajar di Madinah dan yang lainnya. Yaqul fahuwa finnar. Beliau mengatakan fahuwa finnar. Limadza? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kenapa Rasul mengatakan barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Li'annahu raddal haqq wa huwa ya'lamuhu. Dikarenakan dia telah menolak kebenaran dalam keadaan dia tahu kebenaran. Ya. Nolak kebenaran dia tahu kebenaran. Yaqul bi khilafi man takallama bi ijtihadin wa yasughu lahul kalam fihi. Berbeda dengan orang yang berbicara dengan ijtihad. Dan memang dibolehkan bagi dia berbicara dalam hal tersebut. Jadi dia ijtihad, dia berupaya untuk meniti al-haq, kemudian khotok, salah, itu beda, dia dimaafkan. Ai indahu ilmun fihi, dia punya ilmu. Yaqulu, Ibnu Taimiyah mengatakan fa innahu jatahada fattaqallaha mastata'a wa batagha talabal ilmi bihasabil imkan wa takallama ibtigha'a wajhillahi ta'ala ala rujhani dalilin ala dalilin faqala bimujibir rajih fa hadza muti' ma'jurun ajrain
in asaba wa ajrun wahid in akhta'a. Kata Ibnu Taimiyah, sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh berijtihad, dia bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya, dia mencari ilmu sesuai dengan kemungkinannya, dalam arti sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi dia. Dia berbicara pun ibtigha wajhillah, dalam rangka mengharapkan wajah Allah. Wa ala rujhani dalilin ala dalilin, sehingga dia berbicara di dalam menguatkan suatu dalil di atas dalil. Faqala bimujibir rajih, dia berbicara sesuai dengan apa yang rajih. Fahadza muti' ma'jurun ajrain. Ini namanya orang yang taat, orang yang diberi pahala dengan 2 pahala. Wa in asabah, kalau dia benar. Wa ajrun wahid in akhta'a, dan dapat 1 pahala kalau dia salah. Nah, itu beda dengan mujtahid, ijtihad. Ya. Beda ya ikhwan. Ada orang yang ta'ammud alal khata', ya. Ta'ammud ala khilafil haq, sama dengan orang yang ijtihad. Beda. Kalau orang yang ta'ammud alal khata', ya, ta'ammud alal khata', dia yudafi, kelihatan itu. Dia yudafi anil batil, membela kebatilan tersebut. Kemudian juga orang yang muta'ammid, ya, sengaja, dia akan yaruddu, ya, akan membantah al-haq. Berbeda dengan orang yang talaban lil haq. Kalau orang yang talaban lil haq, dia berjalan ngikuti, dan dia pegang pendapat ini, salah pendapat ini tadi, marju, tapi dia tidak nyalakan orang, itu namanya talaban lil haq. Antum lihat Nawawi, Ibnu Hajar, ada akhta' beliau, tapi apakah beliau menyalahkan ulama-ulama yang lain? Ternyata tidak. Yang membantah dia juga tidak. Dia ijtihadan bi ra'yihi. Berbeda dengan sebagian orang di zaman dahulu, dia berada di kebatilan, dia bela yudafi anil batil, dia bela pendapat yang marjuh ini tadi, bahkan yarud ala ulama, dia membantah para ulama. Nah, ini pendapat yang nyeleneh. Kemudian khamisan, kaidah yang ke-5, ya, dari qawaid al-manhaj as-salafi. Qaidah annal ahkam al-usuliyah wal furu'iyah la tatimmu illa bi amrayni huma. Nah, ini kaidah penting, bahwasannya al-ahkam al-usuliyah, ahkam usuliyah, wal furu'iyah, ahkam furu'iyah, la tatimmu, tidak bisa sempurna, illa bi amrain, kecuali dengan 2 perkara. Huma, 2 perkara itu adalah wujudus syurut wantifa'ul mawani', adanya syarat-syarat dan tertiadakannya mawani', penghalang. Nah, itu tadi ya kawan, ya. Al-ahkam al-usuliyah wal furu'iyah. Tahu ahkam usuliyah, ahkam hukum-hukum pokok agama ini. Apa itu contoh? Masalah tauhid, syirik, itu kan ahkam usuliyah. Tauhid syirik berarti mengatakan seorang muslim muwahhid sama dia musyrik atau kafir. Itu namanya ahkam usuliyah. Wal ahkam al furu'iyah, masalah-masalah fikih, furu'. Ini juga bisa terwujud kalau dengan 2 perkara. Apa? Wujudus syurut wantifa'ul mawani, adanya syarat dan tertiadakannya mawani. Nanti disebutkan contohnya masing-masing. Contoh, misalkan dalam masalah takfir. Dalam masalah takfir, ini masalah usul bukan? Usul. Ada seseorang terjatuh pada perbuatan kufur, antum mau kafirkan dia. Ini muslim, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Antum kenal dia muslim, KTP-nya muslim, tinggal di keluarga muslim, dia sholat, dia ibadah, namun dia terjatuh pada perbuatan kufur. Ini namanya al-ahkam al-usuliyah. Hukum dia apa? Muslim ataukah sudah kafir? Maka butuh wujudus syurut wa intifa'ul mawani'. Difahami?
Ini disebutkan. Antum lihat di taklik di bawah. Hadil qaidah, kaidah ini tastati'u an tutabbiqaha fi jami'il muamalat wal ibadat bila istithna'in. Kaidah ini, hadil kaidah ini engkau mampu untuk mempraktekkannya pada seluruh muamalah ibadah tanpa pengecualian. Bab muamalah bisa untuk pakai kaidah ini tadi. Fis shalah wa fis shaum, fis zakah wal hajj wal jihad, fil buyu, fil muamalat, fil umuri kulliha. La tasih wa la tatimmu illa idan tafat al mawani' wa wujidat asyurut. Itu semua tidak akan bisa sah, tidak akan sempurna melainkan tatkala tertiadakannya penghalang dan didapati syarat. Contoh misalkan salat. Akan ada salat kapan? Kalau terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Di antaranya masuknya waktu. Kalau belum masuk waktu, belum ada bisa salat. Difahami? Kemudian orangnya misalkan thaharah, bersuci dan yang semisalnya. Qultu, kata Syekh Sulaiman atau Syekh Abdus Salam, Syekh Abdus Salam mengatakan, wa hadza aslun azimun fi jami' ahkami syar'i sawa'an kanat usulan am furu'an. Ini adalah aslun azim, prinsip yang sangat besar, sangat agung pada seluruh hukum-hukum syariat, baik itu masalah usul ataupun furu'. La budda min wujudi syurutihima, harus tertunaikan syarat-syaratnya. Difahami? Harus tertunaikan syurutnya. Wantifa'i mawani'iha, dan tertiadakan mawani', penghalangnya. Falau wujida syartu lakin kana hunaka mani'un lam yasihha al-hukmu. Kalau didapati syarat akan tetapi di sana ada penghalang, maka tidak bisa sah hukum. Difahami? Contoh misalkan syurutus shalah, ya, terpenuhi, masuk waktu, ya enggak? Kemudian dia sudah berthaharah, kemudian sudah menghadap ke arah kiblat, terpenuhi syarat-syaratnya, tempat dan yang lainnya. Namun ada penghalang bagi dia. Apa penghalangnya? Ini orang berada dalam kondisi sedang haid. Adakah salat? Tidak ada. Dia sudah wudu, tapi ada penghalangnya apa? Haidnya dia tadi membuat dia tidak sah salatnya. Kemudian contohnya, wa min dzalika, masalan, di antara contohnya ayatul wa'id. Ayat al-wa'id fi haqqi man irtakaba umuran muharramah. Ayat wa'id pada kondisi orang yang mengerjakan perkara-perkara yang haram. Fahuwa ahlun lima ja'a fin nusus minal wa'id. Dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan apa yang datang padanya nas-nas ancaman. Contoh, ada orang melakukan perbuatan riba, muamalah ribawiyah. Ribawiyah diancam dengan apa? Neraka, ya, diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang membunuh jiwa seorang muslim dengan sengaja, diancam dengan apa? Neraka. Ada orang yang makan harta anak yatim, diancam dengan neraka. Apakah bisa kita katakan fahuwa min ahlin nar abadan? Bisa enggak? Tidak bisa. Kenapa? Bisa jadi ada mani, penghalang yang bisa menyebabkan dia masuk neraka. Ada penghalang. Apa penghalangnya? Bisa jadi ada
hasanat mahya, kebaikan yang bisa menggugurkan dosa tadi. Makanya dalam perkara ini tidak bisa kita memponis mengatakan seseorang itu kekal di neraka atau masuk dalam neraka. Antum sudah tahu dia ahlul ma'asi, seluruh maksiat ada pada dia. Bisa antum katakan fahuwa min ahlin nar? Tidak bisa. Kenapa? Bisa jadi ada mani. Apa mani'nya? Imannya dia, tauhidnya dia. Bukankah dalam sekian hadis disebutkan tauhid yang besar itu bisa menyebabkan tergugurnya dosa-dosa yang ada tahtal masyiah. Lakin qad yakunu hunaka mani'un yamna'u minal iqab kataubah. Akan tetapi bisa jadi di sana ada penghalang yang menghalangi dia untuk dapat azab, seperti taubat. Dia dosanya tadi luar biasa banyaknya, menjelang kematian dia taubat. Au istighfaril mu'minin, atau permohonan ampun kaum mukminin. Dia memang banyak dosa, tapi dia muslim, dia dimintakan ampun oleh kaum mukminin, kaum muslimin, sehingga Allah SWT ampuni dia. Antum masih ingat ada hadis yang orang tua terangkat derajatnya di surga ketika dia bertanya kepada Allah SWT, dari mana dia dapatkan ini? Anna lihadza, dari mana dapatnya untukku ini tadi? Allah SWT mengatakan bistighfari waladikas saleh, dengan sebab permohonan ampun dari anak-anakmu yang soleh tersebut. Awil masaib, atau musibah, musibah yang besar yang dialami ketika di dunia bisa menyebabkan gugur dosa-dosanya tadi. Dia maksiat begini-begini, tapi dia banyak musibah, semuanya tergugur. Aw ghairi dzalika min mukaffiratidz dzunub, atau yang selain itu dari penggugur-penggugur dosa. Wa min dzalika as-shalah, di antara lain adalah salat. Salat. Masalan, la budda min wujudi syartiha wa huwa thaharah. Harus ada syarat salat. Apa itu thaharah? Faman arada shalah bila taharatin fala tasihhu minhu li faqdi syartiha. Maka barang siapa ingin salat dengan tanpa thaharah, maka tidak sah salatnya, dikarenakan hilang darinya syarat salat. Disebutkan di ta'liq itu. Contoh, kata beliau, dijelaskannya, lau anna syakhsan shalla as-salah, kalau seandainya ada seseorang meninggalkan salat, mengerjakan salat, lakin tarikun li syartin min syurutiha ma'al qudra alaihi, akan tetapi dia meninggalkan syarat dari syarat sahnya salat dalam keadaan dia mampu. Ada orang salat tapi dia apa? Telanjang bulat. Baju ada, bajunya ada. Ya, beda kalau dia tidak ada baju, ya ikhwan. Kalau dia ada baju, sholat tanpa menutup aurat tidak sah, tidak sah. Ya, telanjang bulat, tapi dia cuma ada celana, atau maaf mungkin ada celana dalam, tidak punya sama sekali. Sudah masuk waktu sholat, tidak punya yang bisa menutup aurat dia kecuali celana dalam. Itu namanya adamul qudrah. Qaidahnya apa? Fattaqullah mastata'tum. Ya. Tapi kalau dia ada baju, maka sholatnya menutup aurat. Nah, kata beliau, kalau dia meninggalkan satu syarat dalam keadaan dia mampu mengerjakannya, la tasihhus shalah, sholat tidak sah. Walau shalla walakin hunaka mani'un yamna' min ma'asihati salati, ma hukmu hadis salah. Kalau seandainya dia sholat akan tetapi di sana ada penghalang yang menghalangi sahnya sholat tadi, apa hukum sholat ini? La tasih, sholat tersebut tidak sah. Lau anna imra'atan haidon, nah tadi seorang wanita yang haid, sholat, dia sholat, ma tasihhu sholatuha, tidak sah sholatnya ikhwan, tidak sah. Walaupun dia nutup aurat, sudah masuk waktunya berwudu, tapi dia haid, tidak sah sholatnya. Liwujudi mani'in yamna', dikarenakan ada penghalang yang menghalanginya. Wa huwa adamu iqamatis shalah bin nisbah lil mar'a al haid hatta tathura, yaitu wanita yang haid tidak boleh mendirikan sholat sampai dia suci. Kadzalika siyam wa kadzalikal hajj kullun minhuma la yasihhu illa idza wujidatis syurut wa intafat al mawani'. Demikian juga puasa, haji, masing-masingnya tadi tidak sah melainkan apabila didapati syarat dan tertiadakan penghalangnya. Difahami?
Kemudian beliau menyebutkan wa min hadzal asl at-takfir wa tabdi' wa tafsiq. Di antara prinsip ini masuk juga pada bab at-takfir. Tak setiap orang antum kafirkan. Dikit-dikit kafirkan, dikit-dikit kafirkan. Wa tabdi' juga masuk dalam bab tabdi'. Dikit-dikit mubtadi', dikit-dikit mubtadi'. Semuanya ahli bid'ah semua. Wa tafsiq, dikit-dikit memvonis fasik. Tidak seperti itu. Masuk juga at-tahzib, mentahzib, menghizbikan seseorang juga butuh. Ya. Nah, kalau antum tidak paham kaidah seperti ini, jangan gampang-gampang mengatakan seseorang dia bukan salafi, dia hizbi, dia mubtadi'. Mentang-mentang tidak satu barisan dengan ustadznya antum atau dengan pasukan antum, semua yang bukan barisan antum katakan hizbi mubtadi'. Ada majnun. Ada risalah buku bagus, tipis, punya Syekh Shalih Fauzan, judulnya Adh-Dhahiratut Tabdi' wat Tafsik, Adh-Dhahiratut Takfir wat Tabdi' wat Tafsik. Lebih kurang gitulah judulnya. Tipis, sudah ada terjemahannya. Fenomena takfir, tabdi' dan tafsik. Lebih kurang judulnya seperti itu. Risalah muhadharah sebenarnya, tapi ditranskrip, dicetak. Tipis. Wa huwa babun qad azumat fil fitnah wal mihnah. Bab ini ya ikhwan, bab takfir, tabdi', tafsik adalah bab yang sungguh azumat fil fitnah wal mihnah, menimbulkan besar fitnah dan mihnah, ujian, musibah. Luar biasa ya ikhwan, ya. Wa tashat fil ahlam, dan bertebaran padanya al-ahlam. Al-ahlam itu orang-orang yang muda, ya. Sebagaimana disebutkan sufahaul ahlam, bodoh lagi masih muda, masih belia, itu tersebar, ya. Wa kathura fi al-iftiraq, dan banyak padanya menimbulkan iftiraq, perpecahan. Ini orang-orang kadang masih muda, ya, cetar cetur wa tashattut fihil ahwa wal ara, dan beragam, terpecah-pecah. Tashattut itu terpecah-pecah, beragam padanya al ahwa wal ara, ya, hawa nafsu dan pemikiran. Kemudian wa mauqifu ahli sunnati wal jamaah sairina alaman hadis salafis salih min takfiri ahli bidah wal aqaid al fasidah. Dan mauqif ahli sunnati wal jamaah, orang-orang yang berjalan di atas manhaj as-salafus salih dari mengkafirkan ahlul bid'ah dan aqaid al fasidah dan akidah-akidah yang rusak, huwa tafsil, yaitu tafsil, rincian. Wa huwa anna ahlul bid'ah laisu ala darajatin wahidah, bahwasannya ahlul bid'ah tidak pada satu tingkatan. Makanya mereka menyebutkan ahlul bid'ah terbagi menjadi dua. Kalau ibaratnya Syekh Ubaid Al-Jabiri dalam risalah beliau Jinayatut Tamayyu', Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan ahlul bid'ah kisman, ada dua. Yang pertama, mubtadi' yad'u ila bid'atihi, mubtadi yang nyeru kepada kebid'ahan, pentolan bahasa kita. Yang kedua, sahibul bid'ah. Kata beliau sahibul bid'ah ini tadi yang ngajak, yang apa namanya? Cuman ngajak, bukan ngajak apa? Pengikut. Ada pentolan, ada pengikut. Mereka sering memperingatkan, mentabdi' pentolan, pengikut enggak. Habis kalau antum enggak tersisa lagi di masyarakat ini tadi. Ini pentolan, ada pengikut semuanya, 40 pengikutnya, 40-nya antum bilang ahlul bid'ah mubtadi'. Sampai bapaknya antum yang belum kenal dakwah salaf ini tadi masih ikutan kajian di sana, antum bilang juga mubtadi' ahlul bid'ah. Tidak tersisa sama sekali di muka bumi ini tadi kecuali antum sendirian kalau seperti itu. Ini pembagian seperti ini. Ahlul bid'ah ada dua, ada mubtadi', ada sahibul bid'ah. Itu juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, maaf kalau antum jarang baca buku-buku yang seperti ini, ya, mendingan antum belajar yang rajin. Kuatkan taksiliyah,
sebagian orang mau berbicara dalam bab al-jarh wa ta'dil, intiqad, mengintiqad, namun dalam keadaan maaf ya, kurang makanan. Yang seperti itu akan menyebabkan terjatuh pada penyimpangan yang lebih parah, karena berbicara dalam urusan agama tanpa ilmu. Ya, kalau antum ingin banyak berbicara, ingin tahu dalam masalah ini, ya ana sarankan antum memperbanyak membaca buku Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali dan buku Syekh Ubaid Al-Jabiri, buku Syekh Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi, buku Syekh Muhammad Aman Al-Jahmi. Nah, antum baca buku-buku ini tadi, mungkin antum akan terbekali kalau memang mau masuk dalam bab ini tadi ya. Kalau antum seandainya belum mampu untuk masuk dalam bab ini, maka antum belajar saja buku-buku bahasa Arab, buku adab, buku akhlak, buku ibadah antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan tidak setiap orang bisa berbicara dalam bab al-jarh wa ta'dil. Kenapa? Nanti antum akan terjatuh pada man takallama khilafal haq, berbicara menyelisih al-haq bi ghairi ilmin, bi ghairi dalil. Lihat disebutkan oleh Syekh di bawah. Wa hunaka qaulun, di sana ada pendapat yarah, yang dia berpendapat nafyat takfir nafyan aman. Nah, ini juga tidak boleh. Ada orang yang meniadakan takfir dengan peniadaan secara totalitas. An ahadin min ahlul kiblah, dari ahlul kiblah. Difahami? Jadi ada orang, ada yang berpendapat tidak mau mentakfir secara mutlak dari seseorang apabila sudah termasuk ahlul kiblah. Fala yukaffar ahadun min ahlul kiblah, sehingga seorang pun dari kalangan ahlul Islam tidak bisa dikafirkan. Difahami? Faham baron? Yang ini disebut oleh mereka kelompok apa? Apa kelompoknya Nasin? Tidak mau mengkafirkan. Hah? Apa lang? Syu'bah. Murji'ah. Bukankah kaidah Murji'ah? La yadur ma'al imani dzanbun walau fa'ala kabira mukaffirah. Kata Murji'ah, tidak akan membahayakan keimanan suatu dosa. Difahami? Pemahaman irja Murji'ah. Adakah pemahaman ini? Ada. Ada di zaman sekarang juga ada. Wa qaulun, di sana ada pendapat yang sebaliknya. Yara takfir ahlul bid'ah takfiran mutlaqan. Ada yang berpendapat mengkafirkan ahlul bid'ah dengan takfir mutlaqan. Ingat ya, ketika disebutkan ahlul bid'ah mencakup ahlul bid'ah al-mukaffirah, ahlul bid'ah ghairul mukaffirah. Jadi di sini ada dua kelompok yang menyimpang. Yang pertama, dia berpemahaman irja. Yang kedua, itu mau mengkafirkan saja kerjaannya. Yang kedua ini ikhwan, masuk padanya al-ikhwan al-muslimun, ya, khawarij. Dan kalau khawarij, al-ikhwan al-muslimun itu jelas. Qutbiyah jelas. Sururiyah itu jelas. Nah, di sana ada yang samar. Mereka dikenal dengan para ulama kita, masyayikh kita menyebutnya firqah al-Haddadiyah, kelompok Haddadiyah, pengikut Mahmud al-Haddad. Siapa itu? Nah, kalau antum belum tahu, cukup jadi maklumat bagi antum. Nanti berjalan waktu antum akan tahu. Ini kelompok yang di zaman sekarang mau maksakan pendapat untuk mengkafirkan. Ada tokoh-tokohnya, ada di Indonesia, wallahu alam di luar negeri, ya. Ada yang dengan getol mengusung yang seperti ini,
Untuk di zaman sekarang dibawa oleh Adil Al-Hamdan, ya, Al-Ghamidi. Adil Al-Hamdan Al-Ghamidi dalam banyak tahqiqnya dia terhadap kutubul akidah, yang ana dengar langsung dari Syekh Adil Mansur Basha. Kata beliau, Adil Al-Hamdan ini tadi yadussu sumumahu fi kutubil aqaid. Dia menebar racunnya dalam kitab akidah. Banyak bukunya dijual dan yang lainnya. Kalau anda tidak minat tahqiqnya dia, ya, tahqiqnya dia tidak minat, anda punya pemikiran seperti itu tadi. Radda alai Syekh Rabi, ya, dalam permasalahan ini tadi dikarenakan dia menuduh para masyayikh kita pemikiran irja dan yang lainnya, dan masih banyak yang lainnya selain Adil Al-Hamdan dan yang lainnya, ya. Adapun di Indonesia, Allah alam, anak kurang main masalah di Indonesia, itu antum yang di Indonesia. Kalau kita bacaannya ya ke sana, karena intinya ada di sana syubhat. Adil Al-Hamdan banyak tahqiqatnya dia. Kalau di sini ada bukunya dia, seingat anak di maktabah kita itu ada. Pernah lihat? Ada nggak ya? Nggak ada kayaknya. Kayaknya nggak ada. Banyak sih sudah masuk buku-bukunya di Jakarta. Yang sungkan ada. Syarah Usul Sunnah Al-Lalikai tahqiqnya dia, bahkan Kitabus Syariah tahqiqnya dia dan yang lainnya. Kata beliau, wa annahum kulluhum kuffar kharijun anil Islam. Mereka semua kafir, keluar dari agama Islam. Wa kilal qaulain mujanibun lis-shawab. Kedua pendapat itu jauh dari kebenaran, ya. Mukhalifun lil adillah asy-syar'iyyah, menyelisih dalil syar'iyyah. Untuk pemahaman irja juga sama. Antum kalau ingin bantah, lihat bantahannya, lihat bantahan Syekh Rabi, ya, dan kalam-kalam Syekh Rabi Al-Madkhali. Untuk yang ngawur ini tadi, ngawur sekali dia. Anak pas baca itu, dia mau maksakan dalam masalah tarikus shalah, sampai kata Syekh Rabi, ya doktor, permasalahan tarikus shalah ini sudah perkara ma'ruf di kalangan salaf, dan tidak didapati bagi yang tidak mengkafirkan tarikus shalah, tidak sampai diponis mereka sebagai ahlul bid'ah dengan pemahaman irja. Tidak seperti ini ya doktor, dipaksakan, ya. Dan masih banyak yang lainnya, ya, dari pemahaman doktor ini tadi. Wa qad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah khata'a man nasaba hadainil qaulain li ahadin min a'immatis salaf. Nah itu juga Ibnu Taimiyah telah menyebutkan kesalahan bagi orang yang menisbatkan dua pendapat ini kepada salah satu dari a'immatus salaf. Ya. Wa anna shawab huwa tafsil. As-shawab adalah at-tafsil. Nah ini masalah yang bikin rami di zaman sekarang ya ikhwan. Ya, tapi raminya ini di luar negeri, bukan di kalangan antum. Kalau antum yang kelas-kelasnya Indonesia atau kelas-kelasnya apalagi Palembang ini, ya enggak ngerti. Jadi ada buku sempat bikin geger, dijual di Al-Wadi, namanya Al-Furuq Baina Aqidati Ahli Sunnah wa Aqidatil Murji'ah, ya. Al-Furuq Baina Aqidati Ahli Sunnah wa Aqidatil Murji'ah. Bikin geger itu. Takdimnya siapa? Syekh Shalih Al Fauzan, ya, Syekh Shalih Al Fauzan. Disebutkan di buku itu, kitab-kitab yang membawa pemahaman murji'ah. Ternyata diantaranya yang disebutkan di buku itu, dalam keadaan buku tadi ditakdim Syekh Shalih Fauzan, diantara disebutkannya salah satu buku yang penulisnya sering datang ke Indonesia. Wah rami itu,
rame, bikin geger. Ya. Ana sengaja tidak beli buku itu karena ana anggap antum belum butuh. Tapi kalau antum penasaran, beli saja di Al-Wadi. Judulnya Al-Furuq Baina Aqidati Ahli Sunnah wa Aqidatil Murji'ah. Judul buku itu. Ya, takdimnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Itu rame, rame. Ya sudah, biarin. Ya. Wa huwal qaul al-haq an a'immatis salaf. Dan itulah qaul yang hak dari para ulama salaf. Apa itu? At-tafsil, ya. Kemudian kata beliau, wa hunaka man yara at-takfir mutlaqan. Wa hunaka man yara adamut takfir mutlaqan. Di sana ada orang yang berpandangan takfir secara mutlak, di sana ada yang berpandangan tidak boleh takfir secara mutlak. Wa hunaka man yara at-tafsil, di sana ada yang berpandangan tafsil, wal adillah tadullu ala tafsil, dalil merinci ya. Li'anal bid'ah laisat ala darajatin wahidah, dikarenakan kebid'ahan tidak di atas satu tingkatan, wali annal asbab wasyurut mutafawitah, dan juga sebab serta syarat-syaratnya mutafawitah, bertingkat-tingkat. Wa kadzalikal mawani' qad talhaqu binau'in wa qad la talhaq binau'in akhar. Demikian juga mawani, penghalangnya tadi terkadang nempel pada satu jenis, terkadang tidak nempel pada jenis yang lain. Difahami? Nasihin? Ya, itu tadi. Ini maklumat untuk antum. Ya. Wallahu ta'ala shawab. Adapun sisanya itu di halaman 126 masih ada. Insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Afan besok hari Kamis ya. Ya insyaallah kita lanjut besok, tapi satu kitab saja untuk besok. Masih kita lanjutkan ini ya. Insyaallah besok.